Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang model proses Agile. Ada 3 topik yang dibahas dalam video materi kali ini. Yang pertama kita bahas terdahulu prinsip dan juga karakteristik dari model proses Agile. Lalu yang kedua, pengembangan tentang 2 contoh metodologi yang termasuk dalam model proses Agile, yaitu XP Programming dan juga Scrum, dan topik pembahasan yang terakhir adalah spek manusia di dalam rekayasa perangkat lunak. Apa itu agility? Agility dapat diartikan dengan kelincahan, kecepatan, atau ketangkasan dalam konteks software. Engineering istilah agility ini tidak terlepas dari perubahan yang terjadi selama pengembangan software dilakukan, terutama perubahan pada kebutuhan atau requirements software. Engineering dituntut untuk cepat dalam merespon perubahan secara efektif. Model proses Agile di sisi lain memiliki keunggulan di sini. Keunggulannya adalah model proses itu mampu menekankan biaya perubahan jauh lebih rendah dari model proses ketika berbicara tentang biaya perubahan. Biaya perubahan ini nyaris tidak mungkin kita dapat, sehingga nol mungkin. Namun dengan menerapkan proses Agile, kita bisa menekankan mendekati cost ideal yang mungkin bisa dipenuhi oleh proses Agile. Agile Alliance mengidentifikasi 12 prinsip yang perlu diterapkan untuk mencapai agility dalam pengembangan perangkat lunak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kepuasan pelanggan, penerimaan perubahan kebutuhan, pengiriman hasil yang berkelanjutan, kerjasama antara pelaku bisnis dan pengembangan. Pengembangan berfokus pada individu dengan metode motivasi tinggi, komunikasi tatap muka, fokus pada software yang berfungsi, dukungan terhadap pengembangan yang berkelanjutan, perhatian terhadap keunggulan teknikal dan perancangan yang baik, sederhana dalam pekerjaan, arsitektur dan desain yang terbaik, serta evaluasi dan penyesuaian yang terus-menerus. Manifesto yang pengembangan software dengan pendekatan Agile yang disepakati pada tahun 2001 menekankan 4 prioritas, yaitu individu dan interaksi, perangkat lunak yang bekerja, kolaborasi dengan klien, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagai contoh, 4 hal yang disebut setelahnya pada setiap kalimat tersebut dihargai namun tidak diutamakan manifesto. Ini sampai sekarang masih dipegang dan bisa kita lihat pada situs resminya. Contoh-contoh metode pengembangan software yang termasuk dalam model proses Agile, dan 2 contohnya yaitu Extreme Programming dan juga Scrum Extreme Programming. Menggunakan pendekatan object oriented sebagai paradigma pengembangan software yang namun tidak berhenti sampai di situ. Paradigma object oriented pada XP Programming disertai dengan seperangkat aturan pada 4 aktivitas kerangka kerja, mulai dari planning, design, coding, dan testing. Scrum dalam RPL atau rekayasa perangkat lunak adalah salah satu metode atau pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menerapkan prinsip-prinsip Agile. Scrum berfokus pada pengorganisasian dan pengelola tim secara interaktif dan inkremental dan pengembangan perangkat lunak. Dalam Scrum, pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi periode waktu yang disebut sprint. Setiap sprint memiliki durasi tertentu, biasanya antara satu waktu 4 minggu, di mana tim bekerja untuk menghasilkan fungsional atau fitur baru dari perangkat lunak. Dalam setiap sprint, tim menggunakan backlog atau produk sebagai panduan yang menentukan fitur atau tugas yang diselesaikan. Setiap hari, tim melakukan pertemuan singkat yang disebut Daily Scrum untuk mensinkronkan pekerjaan dan mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi. Pada akhir setiap sprint, tim melakukan demo untuk memperlihatkan fungsionalitas baru kepada stakeholder. Selanjutnya, tim melakukan retrospektif untuk mempelajari pelajaran dari sprint.
sebelumnya dan mengidentifikasikan perbaikan yang ada di dalam sprint berikutnya. Membentuk sebuah tim software efektif adalah kunci keberhasilan dari pelaksanaan proyek tersebut. Sebuah tim pengembang atau software tim yang efektif haruslah memiliki tujuan yang jelas, apa tujuan software, kapan software tersebut harus melakukan, dan apa ukuran keberhasilan. Itu semua harus dipahami oleh anggota tim tersebut. Selain itu juga, tim software harus memahami rasa keterlibatan atau involvement setiap anggota, harus menyadari bahkan tugas pengembang software tidak tergantung pada salah seorang saja, melainkan membutuhkan kerjasama dari individu yang terlibat. Ada 5 faktor yang menimbulkan racun dalam lingkungan tim. Yang pertama, suasana kerja yang hiruk-pikuk, tidak teratur hingga sibuk dan juga berantakan. Yang kedua adalah tingkat frustasi yang sangat tinggi hingga menyebabkan gesekan pada anggota tim. Yang ketiga adalah software proses yang terpecah dan tidak terkoordinasi dengan baik. Lebih parahnya lagi, setiap tim berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi. Keempat, definisi peran yang tidak jelas pada software pada tim. Hal ini akan membuat seorang pekerja mengerjakan apapun yang dia inginkan. Sebaliknya, dan juga ada anggota tim yang tidak melakukan apa-apa karena tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan yang kelima, kegagalan yang muncul terus-menerus dan berulang-ulang umum terjadi dalam pendekatan interaktif yang targetnya sudah ditetapkan di awal ternyata tidak terpenuhi dan selalu berulang. Tentu ini akan menimbulkan frustasi pada tim. Yang kelima, faktor tersebut bagaimanapun caranya harus dihindari. Dengan demikian, software ini mampu bekerja dengan optimal. Tim pengembangan perangkat lunak perlu memperhatikan sebuah faktor yang dalam merencanakan struktur tim. Berikut adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ialah tingkat kesulitan masalah. Pertimbangan apakah software yang akan dikembangkan merupakan software kritikal bagi organisasi atau hanya sebagai software pendukung yang perannya tidak strategis. Faktor ini akan mempengaruhi anggota tim yang dibutuhkan dan spesialisasi yang dibutuhkan. Yang kedua, ukuran program. Perhatikan ukuran program yang akan dihasilkan dalam baris kode atau fungsi. Hal ini akan menentukan jumlah programmer yang dibutuhkan dalam tim serta keahlian yang diperlukan. Yang ketiga, ada waktu proyek. Tentukan waktu yang tersedia bagi tim untuk menyelesaikan proyek perangkat lunak. Keempat, modulasi masalah. Pertimbangkan sejauh mana masalah yang dihadapi dalam dimodulasi. Dengan memodulasi masalah kompleks dapat disederhanakan dengan mengabaikan hal-hal yang tidak terlalu penting untuk diselesaikan. Yang kelima, kualitas dan reliabilitas. Tentukan tingkat kualitas dan reliabilitas yang diperlukan oleh sistem atau software yang akan dikembangkan. Yang keenam, waktu rilis. Tentukan waktu rilis yang ditargetkan untuk software yang dikembangkan. Yang ketujuh, sosialisasi. Pertimbangkan tingkat sosialisasi yang diperlukan untuk proyek tersebut, terutama dalam hal komunikasi dengan penggunaan software. Jika menggunakan pendekatan agile, komunikasi dan kolaborasi dengan pengguna menjadi penting. Dalam pengembangan software, tim yang mengadopsi pendekatan agile memiliki beberapa karakteristik umum. Mereka adalah tim yang kecil dengan motivasi yang tinggi, di mana kompetisi individu dan kemampuan kolaborasi kelompok menjadi penting. Tim agile memberikan kebebasan kepada anggota untuk mengatur diri mereka sendiri selama terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Tahap perencanaan sebaiknya dilakukan seminimal mungkin setelah persyaratan bisnis dan standar organisasi telah teridentifikasi atau disepakati. Dalam extreme programming yang dilakukan oleh tim, penting untuk menerapkan 5 nilai fondasinya: komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, keberanian, dan rasa hormat. Kerja dalam tim dengan komunikasi dan kerjasama antara tim menjadi penting dalam pengembangan software. Untuk memfasilitasi kolaborasi tim dapat menggunakan alat atau software. Ada sejumlah layanan atau tools yang dirancang khusus untuk kerja kolaborasi, yang dikenal sebagai kolaborasi development
atau CDE. CDE menyediakan fitur-fitur seperti ruang penyimpanan untuk anggota tim, menyimpan hasil pekerjaan mereka, kalender untuk mengkoordinasi pertemuan dan aktivitas proyek, template untuk dokumen hasil pekerjaan yang konsisten, dukungan untuk melacak pekerja secara kuantitatif, analisis komunikasi untuk melacak komunikasi di seluruh tim, dan pengelompokan artefak untuk mengatur produk atau artefak proyek. Contoh CDE yang populer termasuk IBM Rational, ROS, dan Microsoft Azure DevOps. Kolaborasi antara anggota tim dari berbagai negara yang kemungkinan. Namun, tantangan dalam kolaborasi antar negara meliputi jarak, bahasa, dan perbedaan budaya. Namun, perkembangan teknologi telah menghasilkan banyak alat yang membuat kolaborasi global menjadi lebih mudah. Dalam rangka menyelesaikan tugas mengembangkan software, penting bagi tim untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dan memanfaatkan alat dan praktik yang memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Sekian video dari saya, semoga bisa membantu. Salah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.